hatta dakhala ahlul jannati manazilahum, sampai beliau ini menceritakan dari awal penciptaan alam semesta sampai ahli surga masuk surga dan ahli neraka masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu kajian atau suatu maudhu yang sangat penting. Alahya ahammu simatil aqidatil islamiyah. Pentingnya akidah Islam, ataupun pentingnya ciri-ciri akidah Islam ini, ataupun keutamaan akidah Islam, keutamaan akidah Islam. Yang pertama, keutamaan akidah Islam ini adalah annaha rabbaniyah. Annaha rabbaniyah. Apa rabbaniyah? Rabbaniyah artinya masdaruha ar-rabb. Masdaruha ar-rabb, yang berarti bahwa akidah Islam ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya disebutnya rabbaniyah. Berbeda dengan agama-agama lain seperti agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama lain yang dimana agama ini bersumber dari manusia. Yang menciptakan agama ini adalah manusia. Tetapi agama yang bersumber dari Rabb, dari Tuhan pencipta alam, yaitu agama Islam. Yang dimana kita juga tahu bahwa agama ada dua, agama samawi dan ada agama non samawi. Agama samawi itu agama yang berasal dari langit, yang dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana yang kita ketahui agama samawi ini ada tiga. Pertama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Ketiga-tiganya asal mulanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala di langit. Namun dari tiga agama ini, satu yang masih insya Allah lurus dan suci, masih murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang dua ini yang sudah menyimpang, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kedua, dari keutamaan akidah Islam ini adalah anna syamilatun likulli manahil hayah. Bahwa akidah Islam ini, ajaran agama Islam ini sudah syamil, sudah menyeluruh. Semua perkara, semua permasalahan sudah ada dalam agama Islam, sudah dibahas dalam agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, ma farratna fil kitabi min syai'. Dan tidak aku luputkan dalam kitabku sesuatu apapun. Jadi semuanya sudah ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Bahkan di dalam hadis pun pernah dikatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaman fadzakara bud'al khalqi hatta dakhala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum. Hafidhu dzalika man hafidhahu wa nasiya man nasiyahu. Umar bin Khattab pernah bercerita bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam
pernah berdiri di antara kita. Kemudian, yang berdiri sih maksudnya seperti kultum, khutbah. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dari awal bud'il khalq, ya, dari awal penciptaan makhluk, dari langit, bumi, serta isinya. Hatta dakhala ahlul jannati manazilahum, sampai beliau ini menceritakan dari awal penciptaan alam semesta sampai ahli surga masuk surga dan ahli neraka masuk neraka. Artinya dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Ya. Dan dari hadis ini kita ketahui bahwa agama Islam ini sudah menyeluruh. Ya. Pembahasan dari penciptaan alam semesta sampai hari kiamat itu sudah ada. Ya. Sudah ada. Ketiga, dari keutamaan akidah Islam ini adalah annaha mahfudzatul asli, lam yusibha tahrifun wala tabdil. Ya. Bahwa akidah Islam ini masih dijaga keasliannya. Yang berarti kitab suci kita ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada yang merubah dan tidak akan ada yang bisa merubah Al-Qur'an. Ada sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, qal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kita yang menurunkan Al-Qur'an dan kita juga yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Berbeda dengan agama-agama sebelum Islam. Karena yang kita ketahui, kitab yang diyakini dalam agama Islam itu ada 4. Ya, Al-Qur'an, kemudian Taurat, Injil, dan Zabur. Dari keempat kitab ini, 3 yang masih ada, 1 yang sudah tidak ada, yang sudah hilang. Yang masih ada Al-Qur'an, Taurat, dan Injil, sedangkan Zabur sudah tidak ada. Kemudian dari 3 ini, 1 yang masih dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan 2 yang sudah dirubah. Ya. Seperti At-Taurat. Ya, kitab Taurat ini sudah tidak asli lagi. Bahkan jangankan isi kitabnya, nama kitabnya pun sudah dirubah oleh manusia. Nah, sekarang kita ataupun orang-orang Yahudi tidak menyebut Taurat tapi Talmud. Begitu juga Injil. Injil sudah tidak asli lagi. Bukan hanya isinya, tetapi jilidnya saja ataupun judulnya, nama kitabnya saja sudah dirubah menjadi Bible, bukan Injil. Sedangkan Al-Qur'an dari semenjak diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW sampai akhir kiamat pun Al-Qur'an tetap Al-Qur'an, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya. Tidak akan ada orang dan tidak boleh ada orang yang merubah Al-Qur'an walaupun 1 huruf. Barang siapa yang merubah Al-Qur'an walaupun cuma 1 huruf saja bisa menjerumuskan orang tersebut dalam kemurtadan. Keempat, dari keutamaan akidah Islam ini adalah annaha aqidatul fitratis salimah. Bahwa akidah Islam ini adalah akidah yang sesuai dengan fitrah yang salim. Ya, sesuai dengan fitrahnya manusia. Makanya syariat-syariat Islam itu disesuaikan dengan fitrahnya manusia. Di fitrahnya laki-laki disesuaikan dengan akidah Islam. Tidak akan dimenyelewengkan. Begitu juga sesuai dengan fitrahnya para kaum Hawa. Makanya kalau ada orang yang di zaman sekarang yang menyelisih fitrah, misal di dalam agama kita diperintahkan untuk saling menyukai lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Tapi jika ada orang yang menyukai sesama jenis, nah ini orang ini sudah menyelisihi fitrahnya. Dan barang siapa yang menyelisih fitrahnya sebagai manusia, berarti ada akidah yang rusak pada dirinya. Dan fitrah yang paling utama pada manusia ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena asalnya kita ini diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini fitrah utama kita. Ya. Kelima,
Dari keutamaan-keutamaan akidah Islam ini adalah an-nasahlah wa muyassarah. Ya. Bahwa akidah, hukum-hukum yang ada dalam Islam ini adalah sahlah muyassarah, mudah. Ya, mudah. Agama Islam itu mudah dan memudahkan manusia untuk menyembah Allah. Tidak mempersulit. Dan kita juga sebagai hambanya sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyembah Allah, ya jangan sampai kita mempersulit. Misal, ya, sebagai contoh sholat. Sholat adalah suatu kewajiban bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan diwajibkan sholat itu untuk berdiri. Tapi ketika orang itu tidak sanggup untuk berdiri, dibolehkan duduk. Ketika tidak sanggup duduk, dibolehkan untuk berbaring. Ketika tidak sanggup untuk berbaring, dibolehkan untuk sholat dengan isyarat. Baru kalau tidak sanggup untuk sholat dengan isyarat, baru disolati. Ya. Jadi agama itu mempermudah, bukan mempersulit. Ya, hendaknya kita sebagai hambanya jangan sampai mempersulit diri kita sendiri. Dan terakhir, ya, dari keutamaan akidah Islam ini, annaha hiyal aqidatul lati la yaqbalullah ghairaha. Bahwa akidah Islam ini adalah akidah satu-satunya agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan innad dina indallahi al-Islam. Bahwa agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama ini semuanya benar, ya, berarti ada hal yang menyelimpang pada dirinya. Karena kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa agama kita ini adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian ahamiyatu aqidatul Islam ini adalah keutamaan akidah Islam ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.